Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Nusantara, merdeka, merdeka. Gimana? Waalaikumsalam. Gimana? Dor, wak. Saya tadi habis Isya langsung tahlilan sebentar, langsung merapat. Bayu Budi Utomo Rembang Gus ya. Wis to manut aku penak. Angger manut karo aku mesti menang. Ya. Genah. Menang apa kalah? Jawab dulu. Menang apa kalah? Menang. Jawab dulu. Manut karo aku menang apa kalah? Menang. Menang ya. Menang Gus, nek menang ya alhamdulillah. Berarti kita itu masih berpikir secara rasional. Kalau energi udah jelas itu. Menang alhamdulillah. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Untuk saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, bagaimana tentang kabarnya Samsudin? Menang apa kalah? Samsudin gimana teman-teman? Saya mau tanya dulu, menang apa kalah? Soal Samsudin, karena saya insya Allah malam ini terakhir konten membicarakan tentang Samsudin terakhir malam ini. Bagaimana saudara-saudaraku, Samsudin menang apa kalah? Menang. Oh menang. Samsudin menang, alhamdulillah menang ya. Oh, ya wis manuto karo aku penak. Ya. Menang, ya wes nek menang. Berarti sudah tahu. Rupa-rupanya di dunia pencot banyak. Aku kan udah bilang ya. Bu, kalau berpikir itu secara rasional, itu lebih bijak dan lebih baik. Ya, apa yang selama ini kita kawal selalu membicarakan yang hak ya hak, yang batil ya batil. Walaupun sebagian teman-teman saya itu tidak sepakat, tidak apa-apa, yang namanya perbedaan itu lumrah. Seperti contohnya Mas Bayu Tomo tidak sepakat sama saya, tidak apa-apa, tetap kita berteman, kita bersaudara. Ya, betul. Saya selama ini hanya menyampaikan sering karena miris saudara-saudaraku terhadap media sosial yang semakin kesini semakin membuat jantung saya ini berdebar-debar. Karena apa? Saya hanya tidak mau seperti ini terus media sosial. Inilah fungsinya yang namanya siber anti hoax. Penting sekali menyampaikan apa? Yang hak ya hak, yang batil ya batil. Ketika Samsudin melakukan penipuan, yo kita tidak sepakat. Maka dari kemarin saya sampaikan apa? Saya kanter, ayo untuk korban-korbannya Samsudin, buat laporan. Jangan malu-malu. Kalau Anda kurang saksi atau kurang bukti, perkuat saksi dan bukti.
Atau minimal buat aduan. Anda buat aduan atau buat laporan di kantor polisi pasti akan diterima kok. Ketika Anda menjadi korban, pasti akan diterima. Setidaknya ini menjadi atensi kepolisian. Apa yang terjadi selama ini saudara-saudaraku? Yang Anda caci maki, yang Anda berasumsi. Anda semua ini kan memainkan asumsi gitu loh. Asumsi dari apa? Dari yang sudah bertahun-tahun kalian konteni. Anda ini membicarakan tentang Samsudin ini bukan kemarin. Ini yang paling bahaya itu adalah dunia pencot. Yang membangun opini itu adalah dunia-dunia pencot. Saya tahu saya menjadi saksi bahwa sudah bertahun-tahun Anda hanya memperbincangkan tentang Samsudin. Gitu loh. Dan saya itu jadi saksi kok. Saya tahu apa yang saya sampaikan ini karena apa? Memiliki kekuatan hukum. Masa Anda itu menuduh dia nipu? Kan gitu. Samsudin nipu. Kan begitu. Opininya kan begitu. Samsudin penipu, Samsudin dobol. Masa Anda yang membuat opini-opini seperti itu tidak bisa melakukan apa-apa? Ini kan sangat miris. Sangat miris. Kenapa yang dituduh selalu di dunia pencot itu, yang dituduh malah yang melaporkan polisi. Artinya saudara-saudara kita ini masih banyak yang awam. Awam tentang apa? Tentang aspek hukum. Saya yakin kawan-kawan di dunia pencot pun ya ada benarnya juga. Hati kecil saya berbicara ada benarnya juga ketika Samsudin ini melakukan pembodohan publik secara halus. Saya paham, tetapi Anda yang di dunia pencot tidak memperhatikan aspek hukum. Yang menang siapa? Yang menang pasti yang saya bela. Belanya juga tipis-tipis. Karena apa? Hati nurani saya, kacamata saya masih mengedepankan yang namanya asas kebenaran dan aspek hukum. Semua sektor saya pelajari. Salah satunya adalah ini ada kaitan di belakang sana. Ya, tentang apa? Orang-orang seperti Samsudin, seperti Ujang Bustami, seperti Idris, seperti spiritual yang lain. Walaupun hanya di media sosial, minimal mereka adalah praktik-praktik pengobatan non medis lah. Ini memang perlu dijaga sesungguhnya. Karena apa? Orang-orang kelompok-kelompok Wahabi Salafi di belakang sana itu tidak menginginkan soal itu. Hati-hati loh. Hati-hati, di belakang ini masih ada orang-orang Wahabi, orang-orang Wahabi Salafi yang anti terhadap kultur kita punya budaya. Saya miris sekali sebagian spiritual Indonesia. Satu persatu akan ditumbalkan, akan dikejar oleh mereka kelompok-kelompok yang mengatasnamakan pesulap lah. Kelompok-kelompok yang mengatasnamakan edukasi lah. Saya sangat miris sama kalian orang-orang para spiritual. Pada sebagian pada cari aman. Termasuk Ningsih Tinampi. Saya melihat kontennya. Kalian itu mencari aman supaya tidak dikontenin oleh mereka di kelompok-kelompok pencot. Seperti orang-orang yang dari Aceh, seperti orang-orang si rambut merah. Saya tahu Anda semua itu tidak mau disentuh sama kelompok-kelompok yang mengatasnamakan edukasi. Makanya ketika Anda punya saudara Anda dikontenin, saudara Anda difitnah, saudara viral lagi. Anda pada cuci tangan seolah-olah mencari aman masing-masing. Ya. Kalau mau jadi spiritual, jangan lihat satu kesalahan.
Profesi Anda itu sama. Jangan pernah menjadi pecundang. Untuk para spiritual nih ya. Ketika profesi Anda sama, mirip-mirip sama. Tetapi ketika teman Anda sesama spiritual viral. Karena apa? Penggiringan opini, lalu Anda malah ikut-ikutan menyalahkan, pecundang kalian. Saya sampaikan. Saya katakan, Anda pecundang. Untuk Ibu Ningsih Tinampi, Anda jangan menjadi pecundang. Ya, jangan menjadi pecundang. Saya sampaikan sekali lagi, jangan. Para spiritual Anda minimal harus kompak. Ya. Ingat. Ini jadikan pelajaran, jangan sampai ada para spiritual melakukan pembodohan-pembodohan publik, penipuan dan lain sebagainya. Karena ini kelompok-kelompok Wahabi Salafi sedang memanfaatkan untuk mengejas Anda. Mencari kesalahan-kesalahan Anda. Membentur-benturkan Anda dengan agama. Ingat itu baik-baik. Pesan saya ini dicatat baik-baik. Ya. Sudah waktunya Anda itu harusnya itu kompak. Kompak. Jangan malah seolah-olah berkomentar, cari aman, bela si rambut merah. Supaya apa? Tidak dikontenin. Supaya Anda tidak dibahas. Supaya Anda profesinya nggak diganggu seperti Samsudin. Pecundang kalau ada pikirannya seperti itu. Siapapun itu. Ya. Ingat ini untuk para spiritual yang ada di Indonesia. Ya. Saya masih berdiri tegak untuk memberikan penyeimbangan karena apa? Melihat sisi positif saya adalah kalian masih menjaga yang namanya kultur budaya. Apapun itu. Kami masih memberikan penyeimbangan yang baik tentunya. Yang tidak kami setujui adalah ketika kalian melakukan penipuan, merugikan masyarakat Indonesia. Ya. Untuk saudara-saudaraku netizen yang saya cintai dimanapun Anda berada. Ingat, opini membunuhmu. Ya. Anda terlihat, Anda merasakan sangat senang dan bahagia ketika mencaci maki orang. Ya. Akibat apa? Kebencian-kebencian Anda ini sudah dibangun sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Opini itu apa? Opini itu adalah doktrin, sebuah informasi yang menyesatkan. Yang ini bisa membuat Anda ini suka tetapi Anda bisa bermasalah. Anda bisa tersesat. Inilah opini. Narasi opini yang menyesatkan adalah model-model seperti itu. Contohnya adalah seperti kemarin. Kasusnya Sidikiyah. Kasusnya Sidikiyah tidak ada kaitan dengan oknum. Tetapi digoreng begitu matangnya. Beberapa orang yang tidak menyukai Sidikiyah pun ikut bersorak-sorak dan meneruskan itu. Dampaknya apa? Sudah paham mereka. Bahwa ketika ini diramaikan, pembenci, orang yang tidak suka menganggap bahwa Sidikiyah adalah salah satu kompetitor atau pesaing, maka akan diramaikan sehingga akan dibubarkan, dicabut izinnya. Lalu ketika semua publik menghakimi, saya seolah-olah berdiri sendiri, memberikan penerahan, memberikan penyeimbangan informasi walaupun dihakimi oleh jutaan netizen. Saya tetap berdiri tegak, bismillah. Semua atas izin Allah. Ketika kita kaji dengan secara ilmiah, kita kaji dengan urusan hak dan batil, kita bisa menyikapi itu. Alhamdulillah yang namanya Sidikiyah tadinya dicabut, akhirnya dibatalkan pencabutannya. Itu karena apa? Karena kita memberikan upaya. Karena kita sudah berusaha membela yang hak.
bukan ikut-ikutan batil. Alhamdulillah yang tadinya dari Kemenak mencabut informasi yang kedua, Kemenak akhirnya membatalkan pencabutan tersebut dan besoknya Pak Jokowi memberikan keputusan yang sama. Alhamdulillah pandangan Kemenak dan pandangan saya pun sama seperti pandangan Bapak Presiden dan Kemenak. Saya orang yang sangat sederhana tetapi saya simpel. Bukan artinya saya menyelamatkan Sidikiyah, bukan. Sangat sombong sekali saya menyelamatkan Sidikiyah. Saya orang biasa yang tidak pantas. Cuman ini kasus-kasus yang seperti ini penting sekali ada orang-orang yang berintegrasi, yang memiliki prinsip, yang memiliki integritas tinggi untuk menyuarakan sebuah apa? Kebenaran. Bukan malah kita ikut-ikutan tergiring dengan yang namanya opini-opini menyesatkan. Clear itu. Yang kedua, langsung tiba-tiba ada kasusnya Samsudin. Semua tiba-tiba menghakimi dengan membabi buta. Dengan ada narasi Samsudin menipu dan lain sebagainya. Secara asas kebenaran Anda betul ada indikasi menipu. Tetapi secara aspek hukum Anda ngawur. Saya perlu jelaskan. Dan apa saat ini yang terjadi? Apakah Anda menang? Karena aspek hukum Anda kalah, Anda menjadi bermasalah. Anda menjadi malu. Saya yakin besok padepokannya dibuka. Saya yakin si rambut merah dilaporkan. Karena apa? Ini sudah melenceng, bukan edukasi lagi. Ngawur. Anak bocah kemarin sore kok begitu ngawurnya. Tidak melihat aspek yang lain. Hanya ngonten, nggak bisa main sulap juga gagal. Akhirnya bongkar. Tetapi atas nama edukasi. Itu bukan edukasi kalau sudah menyebut nama orang. Dan dia ngawur terlalu dini, dia mengatakan tentang gaib. Tentang bicara itu adalah sugesti. Bongso halus gak ada. Gaib seolah-olah ditiadakan, santet seolah-olah tidak ada. Anak baru kemarin sore tahun kelahiran 95. Anak baru kemarin sore sudah terlalu berlebihan. Ini harus ditegur. Harus. Kalian untuk para spiritual Indonesia jangan pernah mundur melawan manusia yang baru kemarin sore. Yang tidak ngerti, yang tidak tahu jeluntrungannya sejarah kita punya negeri. Ya. Pulau Jawa yang begitu angkernya ketika saat Syekh Subakir datang di Pulau Jawa. Apakah tahu nih anak kemarin sore? Tidak tahu. Taunya hanya main sulap. Taunya hanya main trik. Wis to manut Gus Arya. Penak. Kalian para spiritual di seluruh Indonesia jangan pernah menjadi pecundang ketika teman Anda dihajar, diinjak-injak harga dirinya oleh orang-orang yang mengatasnamakan pesulap. Ya. Pesulap tidak mewakili kultur budaya. Ingat baik-baik. Ya, pesan saya, pesulap tidak mewakili kultur budaya bumi Nusantara, bumi Jawa. Seenaknya sendiri orang oknum pesulap menginjak-injak ingin menghabisi. Ingat di belakang itu adalah orang-orang Wahabi Salafi. Ingat itu baik-baik. Ya, saya berharap untuk para spiritual yang ada di bumi Nusantara, bersatulah. Kompaklah. Ya, kompak. Ya. Jangan malah teman yang Anda kenal, saudara Anda sendiri, seprofesi Anda sendiri. Sama seperti Anda, seorang spiritual, satu viral, diinjak-unjak oleh oknum pesulap. Anda malah cari aman masing-masing. Anda malah seolah-olah masa bodoh. Anda malah seolah-olah menghantam seprofesi dengan Anda. Itu apa namanya? Pecundang.
Masa apa perlu saya yang ngontenin kalian? Para spiritual. Habis kalau saya kontenin sampean. Para spiritual, praktisi, konten kreator spiritual. Kalau saya mau jahat sama kalian, habis kalian itu. Saya tidak kurang-kurang jalan dan tidak kurang-kurang akal. Maka saya sangat miris sekali terhadap para spiritual, praktisi itu. Satunya dibantai sama orang yang mengaku pesulap, yang dunianya berbeda, malah pada nyukurin. Malah tidak bersatu, malah cari aman. Saya tahu Anda cari aman. Supaya Anda tidak dibahas. Supaya Anda tidak dikontenin. Supaya Anda tidak digerbek sama orang-orang model-model seperti itu. Jangan takut. Saya sampaikan. Kalian tidak perlu takut. Wis to manut karo Gusti Arya. Penak. Ya. Saya tidak suka. Sudah waktunya Anda para spiritual harus kompak. Ya. Ya. Coba limbat adil tidak? Limbat apa ada yang colek? Ujang Bustami hanya untuk formalitas. Seandainya dia gerbek Ujang Bustami, alah datar-datar saja. Nggak bahas itu ada museum santet contohnya. Wisata santet apa pernah dibahas? Ya hanya buat formalitas aja. Supaya apa? Netizen itu dibodohi. Bahwa nanti alasannya begini. Itu si rambut merah sudah datangi Ujang Bustami. Hebat nggak? Hebat. Tapi bahasnya apa? Kalau cuma datangin anak TK pun bisa mendatangi siapapun. Ya. Ki Joko Bodo, Limbat, Ki Prana, mana kalian sentuh? Gak ada, gak berani. Oh, fansnya banyak, oh gak berani kalian. Netizennya banyak, gak berani kalian. Lu pecundang, ngerti gak? Pecundang. Ya. Dalam hal ini saya tidak membela kejahatannya. Siapapun praktisi spiritual yang ada di Indonesia ketika melakukan penipuan, hajar. Proses hukum, kalau ada korban lapor polisi. Ya. Ingat, lapor polisi. Ini negara-negara hukum. Tapi jangan karena satu oknum kesalahan atau satu kesalahan maka 1000 kebaikan itu Anda hapuskan semua. Anda tiba-tiba menjadi orang suci terus menghakimi. Ya. Dunia spiritual sekarang sudah diinjak-injak dengan mereka. Oh, Anda takut karena di situ ada Deddy Kobuzer yang orangnya terkenal. Ya. Anda sama Deddy Kobuzer takut. Jangan takut kalau Anda benar. Ya. Jangan takut. Ngapain harus takut sama Deddy Kobuzer? Jangan pernah takut. Lakukan. Ini untuk Deddy Kobuzer juga saya tegur Anda. Anda ini seorang podcast terkenal sekarang Anda. Anda juga seorang mantan pesulap. Ya. Anda podcast itu juga harus bisa memberikan nasihat juga. Jangan atas nama edukasi itu. CS Anda itu murid Anda itu. Entah murid atau apa itu. Atau teman Anda itu si rambut merah. Harusnya Anda bisa nasihatin. Edukasi tidak seperti itu. Anda ini seorang Deddy Kobuzer loh. Ngurusin dunia pencot. Ngapain ngurusin dunia pencot? Remeh sekali kelasnya Deddy Kobuzer. Saya tahu Anda membela si rambut merah. Saya tahu karena itu seprofesi dengan Anda. Apa-apaan. Ya. Gus Miftah sahabatku. Untuk Gus Miftah sahabatku. Abah. Ingatkan itu murid Anda. Gus. Murid panjenengan itu yang namanya Deddy Kobuzer. Diingatkan baik-baik. Ya. Jangan melenceng kemana-mana. Jangan karena akrab dengan si Marcel. Udah kamari sore. Jangan karena dekat sama si rambut merah anak kemarin sore dan 95.
Yang sok-sokan kemelinti kalau orang Jawa bilang itu. Ya, jangan karena itu. Dinasihati itu Gus Miftah. Saya sepakat ketika Anda itu mu'alaf dulu. Ya, yang mensyahadatkan itu adalah Gus Miftah. Tapi ingat, jangan pernah membentur-benturkan. Saya tidak ada urusan sama Deddy Kobuser. Tetapi kalau Anda keterlaluan, orang-orang dunia spiritual Anda acak-acak dengan mengatasnamakan edukasi. Termasuk Anda orang-orang pesulap, ya, Deddy Kobuser, dan lain-lain sebagainya. Kalau Anda mengatasnamakan edukasi tetapi ngawur, Anda menyerang profesi orang yang di situ ada kultur budaya Nusantara. Awas, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Saya peringatkan baik-baik. Ya, kemelinti kayak begitu. Ingat, hati-hati teman-teman. Ya, kultur budaya Anda sebagai orang Nusantara sedang diacak-acak melalui oknum-oknum ini. Ya, ada yang ngaku pesulap, ada yang mengaku inilah, tujuannya apa? Untuk memframing bahwa ini loh orang-orang Jawa. Ini loh orang-orang NU itu jelek-jelek seolah-olah. Ini loh gus-gus yang ada di Jawa itu dukun. Hati-hati. Ya, sektor itu ada. Hati-hati, ingat. Anda akan dibentur-benturkan. Anda akan diajak untuk membenci yang ada keterkaitan dengan kultur budaya Nusantara. Pengobatan non medis ini ada kaitan dengan kultur budaya. Ingat itu. Jangan mau Anda diadu domba. Wes to manuto Gus Arya. Penak-penak. Tak sebut semuanya tadi itu. Ya, saya sebut semuanya. Awas HTI, awas khilafah, awas yang namanya orang-orang Wahabi Salafi. Sangat membenci yang namanya kata-kata dukun saja sudah anti. Karena dianggap musyrik. Hati-hati. Dengar nama dukun saja, hati-hati. Orang-orang Wahabi paling yang namanya anti. Jangankan kata-kata dukun, wali saja dianggap gak ada. Sama orang-orang Wahabi. Tak ngerokok Siva sih. Ada yang tahu ini rokok apa? Ini rokok apa? Siva, ya. Saya berharap teman-teman, saya lanjut ya, tapi saya akan dulu rokok saya ini. Yang nggak merokok, mohon maaf, saya kalau nggak dianggap nggak sopan karena saya merokok ya. Merokok itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan, tetapi kalau ngerokoknya Siva mudah-mudahan sehat, amin. Saudara-saudaraku, ingat kasus Sidikiyah tidak jauh dengan kasusnya Samsudin. Ya, tidak nyambung. Dan ini kasus yang kemarin ramai itu atas pergerakan karena opini. Opini sudah menguasai. Orang-orang awam ketika mendengar opini-opini di media sosial pasti akan ikut-ikutan menyalahkan seseorang. Tanpa melihat kebenarannya seperti apa. Ya. Tanpa melihat itu semua. Nanti kalau mereka orang-orang pencot pasti tanya sama saya. Mana ada dibenarkan keris petir. Mana ada saya masa bodoh tidak paham masalah kayak begitu. Yang saya tahu adalah kalian semuanya itu menggiring opini isu sudah bertahun-tahun. Meledaknya baru kemarin. Entah kecemburuan sosial. Yang lain hanya pansos untuk maling subscribe. Ada oknum gundul dari Aceh. Kerjaannya ya hanya keluar-keluar di HP. Nanti nyerang Idris. Nanti nyerang spiritual lain. Tujuannya untuk apa? Ngonten. Tujuannya untuk apa? Supaya subscribernya pindah. Karena apa? Gak punya kreativitas.
Orang-orang seperti itu nggak punya. Bisanya hanya pencot, pentas, cocot di depan kamera. Anda dirugikan nggak? Dirugikan. Kuota Anda habis setiap hari hanya mendengarkan gibahan-gibahan orang-orang yang seperti itu. Anda nonton itu sudah bertahun-tahun sampai psikis Anda rusak. Ingat, kebohongan disampaikan berkali-kali akan dianggap sebuah kebenaran. Aktornya siapa? Aktornya adalah yang membawakan streaming mereka, pembuat konten-konten mereka. Ketika Anda tonton terus setiap malam, psikis Anda rusak. Meledos. Hoax itu ya seperti itu cara kerjanya. Datang sekali, biasa-biasa aja. 2 kali, iya juga ya. 3 kali, waduh bener nih. Yang dikatakan ini bener. Orang itu memang penipu. Orang itu memang bangsat. Maka lihatlah. Orang-orang yang ngonten-ngonten seperti itu hidupnya miskin. Hidupnya nggak jadi apa-apa. Manfaat untuk umat pun tidak ada. Yang dicap seorang penipu malah melaporkan. Malah mendatangi kantor polisi. Yang Anda cap sebagai penipu malah mereka punya pesantren. Mereka punya padepokan. Duitnya banyak. Coba punya mobil mewah. Coba bayangkan. Sedangkan Anda setiap malam hanya memborong dosa-dosa dan dosa. Orang-orang yang tidak sepakat dengan saya, pencegahan yang saya lakukan seperti ini akan menganggap apa? Arya dobol, dasar Gus dobol, bela Samsudin. Saya tidak bela, fakta. Saya menyampaikan yang hak, fakta. Apakah si rambut merah itu kaya? Kere. Sampai sekarang. Terkenal, terkenal. Kere gak? Kere. Terkenal tapi kere. Samsudin yang dihajar mati-matian. Kaya tidak? Kaya. Apalagi yang Anda mau bicarakan lagi sama saya? Apakah mau mendebat apa yang saya sampaikan? Tidak bisa. Tidak cukup. Tidak cukup Anda untuk mendebat saya. Tidak bisa. Karena apa? Yang saya sampaikan ini menggunakan asas kebenaran. Mengedepankan asas kebenaran dan aspek hukum. Berulang kali saya sampaikan. Samsudin itu bukan padepokannya ditutup. Tetapi hanya demi keamanan sementara. Provokatornya harus dicari. Samsudin harus melaporkan si rambut merah. Itu hak, harus. Para spiritual yang ada di Indonesia harus kompak, jangan jadi pecundang. Saya tandain kok satu-satu para spiritual yang pecundang. Cari aman, takut dikontenin. Saya catat kok satu-satu. Nah, ini yang pecundang-pecundang itu suatu hari nanti ada masalah, saya enak. Syukur. Sudah cukup saudaraku. Dari yang namanya Gus Idris dulu dikontenin. Tidak ada yang memberikan pencegahan. Saya yang memberi pencegahan. Gus Samsudin itu ditahan bukan karena menipu. Bukan. Tetapi Anda teriak-teriak opininya bahwa Gus Idris itu adalah penipu. Bukan karena menipu. Ingat sekali lagi. Ada paku 40 juta lah dan lain sebagainya. Ya. Ini untuk oknum-oknum spiritual sing koyok telek. Rungokno. Sing koyok telek, pecundang, diinget-inget. Kalau Anda mau jadi spiritual, lanjutkan jadi spiritual yang baik.
Jangan jadi oknum spiritual telek. Ngisini wong Jawa. Sangat memalukan. Saya bukan spiritual. Saya tidak membela siapapun. Tetapi saya menyampaikan spirit. Saya menyampaikan pencegahan. Saya memberikan penyeimbangan yang baik dan benar. Kamu mau terima, suka dan tidak, monggo. Monggo. Oknum-oknum spiritual itu. Koyok telek, saya ulangin sekali lagi. Cari aman lu pada takut dikontenin. Takut dikontenin ya. Takut dibahas ya. Takut digrebek ya. Oh iya ya, Anda sendiri yang menipu. Kalau Anda tidak melakukan menipu, penipuan, tidak membodohi publik, tidak membodohi masyarakat, lanjutkan. Indonesia masih membutuhkan orang-orang yang mau menjaga kultur budaya Nusantara. Ya, jangan sengkuni. Jadi spiritual itu ya harus manunggaling kawula Gusti. Saya tidak kenal siapa Samsudin. Saya tidak kenal Idris itu siapa. Atau Gus Idris. Atau Samsudin itu atau Gus Samsudin. Saudara saya ya bukan. Kenal saya juga tidak. Tetapi kenapa kok saya masih memberikan penyeimbangan? Karena kepedulian saya. Hak. Bagian. Semua itu bagian daripada menjaga kultur budaya. Yang tidak boleh hilang. Kalau kita mau tidak suka harus punya alasan. Penipuannya contohnya. Saya rasa kita semuanya tidak menginginkan para spiritual ini menjadi praktisi-praktisi yang menipu rakyat Indonesia. Ini jadikan pelajaran. Jadikan pelajaran. Gus Samsudin, Anda apakah membayar saya? Idris, apakah Anda membayar saya? Kenapa saya tetap memberikan pencegahan, penyeimbangan yang bijak supaya Anda itu masih bisa terselamatkan. Supaya masyarakat Indonesia masih ikut mendoakan Anda ketika Anda dihabisi dengan opini-opini negatif. Karena kepedulian, saya tahu Anda masih banyak memiliki sisi kebaikan yang perlu diperjuangkan. Tidak ada urusan. Aku juga gak kenal kamu. Aku juga gak kenal kalian. Kalau aku mau itu spiritual saya bahas habis kalian. Habis. Kenapa tidak saya lakukan? Karena aku tahu saat ini aku sedang berperang bersama mereka orang-orang Wahabi. Yang tidak menyukai dengan kultur budaya Nuswantara. Ingat itu. Ingat. Baik-baik. Ya, maka saya berharap lain kali para spiritual harus kompak. Jangan malah ketika teman Anda yang satu profesi dengan Anda mengalami kecelakaan, digoreng orang, dihakimi oleh opini, Anda malah cari aman, Anda malah ngontenin. Apa-apaan itu namanya oknum spiritual telek. Tahu nggak telek? Temblek ayam. Harusnya jadi pupuk yang kayak begitu. Telek yang kayak begitu. Oknum spiritual telek yang kayak begitu. Namanya apa? Kalau ada spiritual yang kayak begitu menghakimi temannya sendiri namanya spiritual oknum. Apa namanya? Ada nggak yang lebih kasar lagi? Oknum telek.
spiritual dikenal dengan manunggaling kawula Gusti kok menjadi sengkuni, menjadi oknum telek. Spiritual apaan itu? Biarin saya tak marah-marah sama spiritual oknum telek. Kalau ada yang masalah, biar masalah sama saya. Gak usah sama kalian. Saya tidak suka yang kayak begitu. Bos ngomongku ya bloko suto kayak gini. Ikut-ikutan supaya cari aman, biar nggak dibahas, biar nggak digerebek, biar nggak dimintain. Ning Siti Nampi apalagi kalau nyembuhin orang begini, tek 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 tek, kesurupan orangnya. Ngono, ah, bener nggak? Plak 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 plak. Sembuh, udah sembuh. Takut yang kayak begitu nanti ada pembuktian, terus ada tantangan, terus takut didatangin sama si rambut merah. Apa-apaan itu? Saya ingatkan semuanya. Kalau masih Anda seperti itu namanya bukan spiritual. Oknum spiritual telek. Nah, siapa yang mau bikin masalah sama saya? Saya bukan spiritual. Ini orang-orang spiritual. Mohon maaf kalau harus ada orang yang saya sebut namanya. Mohon maaf kalau saya harus menyebut orangnya. Karena apa? Ini pelajaran untuk para spiritual, praktisi spiritual di seluruh Indonesia. Supaya apa? Lain kali kompak. Kompak. Dulu kita sudah punya korban. Nama dukun sudah dikorbankan, citra dukun sudah menjadi jelek. Bahkan kata-kata dukun sudah menjadi hal yang musyrik. Sudah dianggap musyrik. Bahkan pembantaian Banyuwangi itu karena apa? Karena hoax, karena fitnah. Tuh. Pembantaian Banyuwangi apakah Anda nggak ingat? Karena apa? Adu domba. Kata-kata dukun ini sudah menjadi kata-kata yang sangat menjijikkan. Padahal dukun ini sangat berjasa dulu. Di kita punya negeri, di bumi Nusantara ini. Tanyakan sama bapakmu, tanyakan sama ibumu, tanyakan sama mbahmu. Dulu waktu lahir sama siapa. Mungkin saja dilahirkan yang bantu adalah dukun. Yaitu dukun bayi. Saat ini hanya kata-kata dukun diejek oleh manusia yang lahir tahun 95 anak kemarin sore yang rambutnya merah. Dukun itu hanya ada 2 kalau tidak cabul penipu. Saya sebagai orang Jawa sebetulnya risih mendengar. Kalau itu berani ngomong di depan saya si rambut merah tak gebyur nganggo uyohku. Udah ngomong apa adanya saja. Kenapa takut? Rambut merah berani ketemu sama saya. Tak gebyur uyoh raine. Kalau berani ngomong seperti itu. Karena apa? Nenek saya itu juga dukun. Dukun bayi. Kurang ajar kamu itu. Saya tersinggung kamu bawa-bawa profesi. Kamu tidak marah kan? Orang-orang Jawa. Orang-orang Nusantara. Anda gak marah kan? Karena Anda sudah terdoktrin oleh kelompok-kelompok Wahabi. Anda tidak marah kan? Yang ngaku-ngaku orang Jawa. Karena Anda sudah tidak ingat Jawamu. Ngaku Jawa gak iling Jawa nih. Iling. Wong Jawa kudu iling Jawa nih. Kang Mas. Adik-adikku, mbak yuku, kang masku semuanya, bapak ibu semuanya. Kalau Anda orang Jawa, iling Jawa nih, biyen, buh awake dhewe, buh orang tua kita dulu lahir,
Yang sangat berjasa saat itu adalah para dukun-dukun. Orang-orang yang memiliki keahlian. Saat ini dukun, ini sudah dinistakan berkali-kali sampai orang itu dengar kata dukun saja. Langsung pikirannya sudah murtad. Syirik. Masya Allah. Sekarang sudah mulai kata dukun diganti yang namanya spiritual. Ya. Pengobatan-pengobatan ala dulu, pengobatan-pengobatan kuno dulu disebutnya sudah non medis biar agak-agak elit. Karena ada dunia medis. Ya. Dulu yang namanya suwo sekarang sudah nggak ada yang namanya suwo. Karena dianggap seperti datang ke dukun. Diganti yang mesrah, yang islami, namanya yaitu ruqyah biar terlihat halal. Padahal antara ruqyah dengan suwo itu sama. Kita terpaksa kan? Terpaksa tidak? Kultur budayamu semua dihabisi oleh kelompok-kelompok yang sok ke Arab-Araban. Orang Nusantara, orang Jawa, orang Indonesia, selamatkan kultur budaya kita masing-masing. Sebelum ini dihabisi. Ketika kultur budaya kita dihabisin oleh kelompok-kelompok itu, maka namanya bukan Indonesia lagi. Ingat itu baik-baik saudaraku. Ya. Ingat itu baik-baik. Ya. Yang sangat miris adalah spiritual pecundang oknum. Oknumnya tidak semua tapi oknum. Saya peringatkan, hari ini Anda masih mewah-mewah. Hari ini Anda bersyukur pesaing satu hilang. Ya, suatu saat nanti Anda apes. Tidak ada yang menolongmu. Ingat itu baik-baik. Maka sebelum ini terlambat semuanya bersatulah. Itu harapan saya. Itu para praktisi spiritual di seluruh Indonesia. Bersatulah saudaraku. Bersatulah. Buatlah menjadi Anda ini bermanfaat untuk umat. Apa yang Anda bisa? Oh, pengobatan non medis, lakukan. Yang penting jangan menipu. Ya. Karena kami sendiri pun, saya pribadi pun tidak sepakat ketika Anda melakukan praktik-praktik penipuan. Ya. Ingat itu, bersatulah. Gayamu ini. Ya, ketika ada saudaramu sendiri yang kena musibah, kena apes, dihakimi oleh opini publik. Satu opini penipuan, semuanya akan kegiring bahwa dia adalah penipuan. Sampai satu desanya sendiri di tempatnya Samsudin terprovokasi. Menganggap bahwa Samsudin itu adalah penipuan. Tetapi tak ada satupun yang bisa membuktikan kalau Samsudin itu menipu. Coba, miris tidak? Semuanya bisa dihakimi oleh opini publik. Miris apa tidak? Ingat, kamu kemarin itu belum apa-apa. Kamu baru anak-anak kemarin sore. Buat siapa ini? Buat yang merasa. Kamu tuh baru anak-anak kemarin sore. Belum tahu apa-apa. Ya. 7 tahun saya jadi musafir dari ujung timur sampai ujung kulon. Hanya untuk belajar kepada alam. Kenapa? Saya mawas diri bahwa saya adalah orang al-fakhir. Saya orang bodoh. Ketika Anda tidak bisa berargumen dengan saya, tiba-tiba Anda berkomentar. Arya pasti dibayar sama Samsudin. Arya pasti dobol. Wah, pasti ini kelompoknya Samsudin. Arya itu pasti,
Kalau komentar itu seenaknya sendiri. Ketika ingin membunuh karakter seseorang. Ingin membunuh harga diri orang. Coba kalau seandainya kamu yang komentar, contohnya siapa itu namanya? Siapa itu namanya itu? Legion King, dibayar 30 juta ya bos. Legian, ibumu seorang pelacur ya. Pasti ibumu seorang pelacur. Kata orang tapi. Enak gak dikatain seperti itu? Gak enak kan? Makanya punya mulut itu harus dijaga. Aku tahu kok tujuanmu. Menyerang pribadi orang. Kamu lakukan terhadap wali medsos gak mempan. Kamu mau berkomentar apapun di sini bebas tanpa diblokir. Bebas. Apakah ada yang blokir kamu? Tidak ada. Saya biarkan kamu komentar sepuas hatimu. Kalau aku masih memblokir orang-orang seperti kamu, saya namanya bukan wali medsos, tapi pecundang. Saudara-saudaraku, kita semuanya masih ingat dan pernah hangat kemarin-kemarin ketika saya dihakimi oleh opini. Saya dituduh sebagai menantang Tuhan. Faktanya opini itu menghakimi saya tidak. Menghakimi bahkan seluruh Indonesia sampai ke luar negeri. Bahwa yang namanya Gus Arya ketika di browsing, di searching di semua aplikasi muncul Gus Arya penantang Tuhan. Saking viralnya. Betul tidak? Dihakimi oleh yang namanya opini. Aku sadar dan aku tahu kalian pasti dalam hati gak percaya kalau Arya kok nantang Tuhan. Gak percaya. Tetapi Anda kenapa bisa percaya? Karena opini publik semuanya menyalahkan saya. Sehingga ketika ini rame-rame disuarakan oleh orang, itu Anda akan anggap semua itu sebuah kebenaran. Lalu Anda akan ikut-ikut tergiring, mencaci maki, Arya kamu menantang Tuhan, Arya menantang Tuhan. Lu goblok. Sholatku ya isih kiblat. Nek lohor ya isih 4 rakaat. Nek maghrib yo isih 3 rakaat. Nek subuhan yo isih 2 rakaat. Yo jalanke syariat Islam. Lah kok mbok nyek-nyek aku ki nantang Tuhan. Lah nek orang-orang waras tapi menjadi orang bodoh ya seperti itu. Akibat apa? Akhirnya Anda itu mencaci maki saya, berdosa. Memfitnah saya, ikut-ikutan memfitnah, dosa tidak? Berjamaah Anda jutaan manusia sedang memfitnah saya. Dan saya akan terkurangi dosa saya. Mengurangi dosa saya. Habis itu Sidikiyah. Habis itu Samsudin. Padahal Anda belum tahu kenyataannya seperti apa. Saya memberikan yang namanya penyeimbangan dianggap membela. Apakah bisa menghakimi saya opini-opini sebagai Arya, sebagai penantang Tuhan? Apakah saya tidak lawan? Saya lawan. Apakah saya kalah? Saya tidak peduli karena saya yakin hak sama Allah. Bahwa kebenaran tidak akan pernah tertukar. Mana? Tertukar tidak? Mana? Saya masih berdiri tegak. Tidak mau saya nurut sama kalian yang hanya ikut-ikutan. Saya yo saya. Kamu mau suka saya, mau tidak monggo. Jadi maksudnya tadi kan ada komentar-komentar juga nih. Ayo Gus Arya bongkar dong. Itu spiritual-spiritual atau dukun-dukun berkedok agama. Buktikan siapa yang dukun. Buktikan siapa yang bawa agama. Jadi ketika begini, ketika saya menjadi orang dukun nih, spiritual nih.
Saya mengobati orang. Kakinya kenapa Bu? Kaki saya ini sakit. Oke, saya obatin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dengan menyebut basmalah ataukah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad menggunakan sholawat? Apakah ini disebut membawa-bawa agama? Menjual agama? Soak, kamu sudah idiot. Saya katakan, Anda psikisnya sudah kena. Sudah kena psikis Anda itu. Betul tidak? Orang-orang seperti itu psikisnya sudah kena belum? Sudah kena apa enggak? Pegang teguh tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betul nggak saya ngomong seperti ini? Salah apa betul? Komplain. Siapa yang mau komplain? Mau telepon saya kasih nomor. Mau mendebat saya, ayo tak kasih telepon, mau. Makanya mondok. Ngaji harus sampai sini. Jangan cuma sampai sini. Sampai kerongkongan. Ngomong seperti ini pun musuhnya banyak. Dunia pencot musuhnya. Anda tahu nggak dunia pencot? Dunia pencot adalah dunia yang sudah disusupi orang-orang Wahabi. Yang antipati terhadap kultur budaya Nusantara. Itulah dunia pencot. Maka yang diserang, apa ada Kalimantan diserang? Apa ada yang diserang itu Sumatera? Apa ada yang diserang itu Bali? Yang diserang adalah Jawa. Pikiro dewe. Yang diserang adalah Jawa. Betul nggak saya ngomong? Yang diserang mana? Yang diserang orang mana? Jawab. Anda orang-orang yang mantan dari pencot, Anda lebih tahu. Yang diserang orang mana? Jawab teman-teman. Jawab faktanya. Yang diserang orang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Jawa. Itu komentarnya tuh Jawa. Jawa semua. Jawa yang diserang. Kenapa gak Kalimantan? Di situ ada Mandau. Siapa yang membuktikan Mandau? Ya. Indonesia punya Nahdlatul Ulama. Yang memperkuat menjadi garda keamanan pusarnya ada di Jawa. Karena mayoritas adalah Nahdlatul Ulama. Pusar kepercayaan ada di Jawa. Kulturnya ada di Jawa semua. Jawa itu tua. Bisa mengadu domba orang Jawa. Bisa memecah belah orang Jawa. Maka tunggulah kehancuran bangsa Indonesia. Ingat saudaraku. Ingat. Saya ini orang Jawa. Anda kebanyakan juga orang Jawa. Kalau Anda orang Jawa, mbok yo iling Jawa nih. Jangan mau gampang digiring diadu domba. Ingat, musuh kita itu orang-orang Wahabi. Ingat, lebih berbahaya. Kita punya Wali Songo. Pun itu dinistakan. Wali Songo itu fiktif. Wali Songo itu tahayul. Wali Songo itu hanya cerita bohong belaka. Wali Songo itu dobol. Sudah, para wali kita sudah pernah dinistakan, sudah diinjak-injak. Wali saja diinjak-injak sama mereka. Kenapa? Karena wali ini makainya belangkon. Karena wali masih menggunakan gending dan musik lainnya untuk mensiarkan. Budaya kultur-kultur itu tidak disukai oleh kelompok-kelompok Wahabi. Sama halnya sekarang di Nusantara tinggal apa?
praktisi-praktisi spiritual Nusantara ini sudah mulai dibentur-benturkan. Yang satu ngakunya adalah oknum pesulap, nyerang spiritual. Yang oknum pesulap anak baru kemarin sore yang paham tentang trik menginjak-injak dunia spiritual. Dan spiritual yang lain tidak banyak membela, tidak bersatu, malah menyalahkan, malah ikut-ikutan menghakimi. Itu namanya oknum spiritual telek. Komentar, itu namanya oknum spiritual apa teman-teman? Kasih tahu itu. Biar spiritual yang lainnya biar melihat. Biar ini jadi pelajaran. Ya. Telek. Telek yang kayak begitu. Sedekah bumi saja. Sesajen saja. Kemarin viral. Ada yang nendang sesajen lah. Ada yang ini. Karena apa? Lu sudah mabuk agama. Telek orang-orang yang kayak begitu. Ya, termasuk seperguruannya. Ya. Telek nggak yang seperti itu? Telek kan. Nah ini oknum-oknum telek ini. Kalau ada yang bermasalah sama saya. Kapan mau ketemu? Apa perlu saya gerbek sekalian? Bukannya ikut membantu menjaga kultur budaya Nusantara. Ketika diinjak-injak sesama profesi. Sama orang anak kemarin sore. Yang tidak tahu apa-apa. Bukannya bersatu malah. Ingat loh. Ini yang telek-telek itu. Jangan sampai mancing saya sampai saya marah. Kalau saya mau kontenin kalian habis kalian. Kalau saya cuma sekedar mau mencari kesalahan kalian itu. Oknum-oknum telek. Tidak kurang-kurang cara saya. Miris saya ngomong kayak begini itu karena sudah keterlaluan kalian itu. Ini kalian nanti share nih. Oknum-oknum telek itu semuanya. Biar pada melek. Mau bersatu atau tidak. Ya. Pesan saya yang terakhir. Saya tidak membela para spiritual pun tidak. Saya hanya memberikan spirit Anda. Berubahlah yang lebih baik. Jangan menjadi oknum-oknum juga kalian sebagai penipu. Jual-jual inilah, jual-jual itulah. Bikin risih aja. Jangan memanfaatkan orang-orang awam, orang-orang bodoh. Ya. Jangan menipu rakyat Indonesia. Jangan memanfaatkan orang sakit. Jangan. Kalau siapapun orang-orang praktisi, para spiritual, terbukti ada yang melaporkan, orang pertama yang akan menghantam itu adalah saya. Saya orang pertama yang akan menyuarakan itu ketika ada orang-orang spiritual melakukan tindak pidana penipuan. Saya adalah orang pertama. Ya. Ingat itu baik-baik.
Jangan sampai, ya Allah, kita bukan spiritual, saya ini orang luar. Saya hanya miris memberikan penyeimbangan kepada netizen supaya apa? Netizen ini bisa berprasangka baik, berhusnuzon dengan baik, bukan suudzon semua. Ketika mereka menjadi tangan-tangan yang suci, menjadi tangan-tangan wakil Tuhan, akhirnya menghakimi orang. Itulah kehadiran saya. Tujuannya hanya untuk itu. Durungok kene aku ngomong. Kon kurang bayar aku. Pakai kuota-kuotaku sendiri. Resiko aku yang nanggung. Dengerin. Saya hanya berharap bersatulah. Bang Deddy Kobuzer, selevel Anda. Cemen sekali masuk urusan pencot kayak begini. Apakah Anda ini sebagai seorang pesulap senior tidak bisa menasihati junior-juniormu? Ketika alasannya edukasi, menyebut si fulan ini, si fulan itu, si keterlaluan sekali. Kenapa Anda ada di Kobuzer tidak bisa mengkritik, tidak bisa menasehati itu adikmu itu atau temanmu itu si rambut merah tentang santet? Santet itu tidak ada. Santet itu sebetulnya sugesti. Mereka menggunakan media racun dan lain sebagainya. Apa-apaan itu statement kayak begitu? Lu sudah membelokkan sejarah. Bocil tidak orang-orang kayak begitu. Baru anak kemarin sore. Bu yo edukasi membongkar itu boleh. Tapi jangan terlalu memukul rata. Jangan menyebut si A, si B, si C. Bikin gibah. Ada yang komentar tadi saya lihat sekilas. Bersatu untuk nipu. Ya, karena kupingmu budek. Nek ono wong ngomong ora dirungokne. Budek apa ora kupingmu? Budek. Baru saya ngasih himbauan. Saya memberikan masukan untuk para spiritual untuk tidak melakukan penipuan. Ketika ada yang melakukan penipuan, orang pertama yang akan menyuarakan itu adalah saya. Ada yang komentar. Bersatu untuk menipu. Kalau enggak wong budek, wong goblok, ora ono. Mbah kuwi anake sapa? Ngono ya urip kok. Ngono ki ya urip, mbah anake sapa kuwi mau? Sampean tahu enggak itu tadi yang komentar anake sapa? Mbokne biyen nglahirke rugi. Dikai kuping sempurna karo Gusti Allah tetapi etok-etok budek. Gusti Allah ora trimo ngei utek, nek trimo utek asu wae dikai utek. Tapi Gusti Allah ngei pikiran. Ana wong ngomong ora dicerna ning pikiran. Akhirnya komentare ngawur. Bersatu untuk nipu. Lho goblok apa ora? Budek apa ora? Kuwatirku nek ana wali lewat digawe budek tenan. Aku suwe ora muring-muring. Jaran ndogok kowe. Wis to manut Gus Arya, penak-penak. Aku wis suwe ora muring-muring. Bangsat bener orang-orang kayak begitu. Nah, ada yang komentar lagi, masa sekelas Gus Arya masih percaya santet? Nek kowe meh nyantet aku ora percaya. Tetapi kalau kamu asal jeplak, dipukul rata bahwa santet itu seolah-olah tidak ada, kamu nggak demo. Ujang Bustami membangun wisata santet. Ujang Bustami membangun museum santet. Kenapa nggak ada yang demo?
Kan kalau memang tidak ada sejarah santet, tidak mungkin itu dibangun. Kalau dulu nggak ada sejarah tentang santet, kalau memang santet itu tidak ada, itu bangun museum santet buat apa? Buat nipu, jual tiket, demo tuh, demo. Jawaban yang sangat sederhana, kok mau mendebat saya? Manut karo Gus Arya, penak. Tak takok sama semua saya tanya. Manut karo Gus Arya penak apa ora? Jawab. Jengkel aku sifare entek. Kakean itu tenan. Gesmani, apa yang ini? Apa yang ini? Apa yang ini? Apa yang ini? Apa sing bantu morang? Sing dienake. Nah, aku rokok duwe kabeh. Dari harga rokok yang harganya 12.000 sampai dengan 17 juta sebungkus punya saya. Rokok ST ini mantap. Ngono ki ya ST ora ngendos aku kok. Wasem tenan. Tapi ora apa-apa. Aku ya ora pengen diendos. Cuman intermezzo wae. Jawa siki wae. Sifanin tak. Saya lanjutkan tidak? Saya lanjutkan? Manut Gus Arya penak apa ora? Jawab. Manut Gus Arya penak apa ora? Manut Gus Arya menang apa ora? Penak. Nek penak ya sing manut, sing apik-apik dicikuk, yang baik-baik diambil, yang misuh-misuh sing elek-elek jangan diambil. Yang makna-makna penting ini loh, poin-poin ini diambil. Ya. Apalagi yang mau didebatkan? Apalagi? Keturunan Wiro Sableng. Saya keturunan Mbah Wiro Patok, bukan Wiro Sableng. Mungkin sanatku sampai ke Wiro Sableng, tapi aku putune Wiro Patok. Wiro Patok ketemune Mbah Yai Muzakir Sayung. Mbah Yai Muzakir adalah keturunan sampai dengan ke Ki Ageng Selo. Itu adalah keturunan saya. Ki Ageng Selo itu siapa? Pinasiane Kanjeng Sunan Kalijogo. Siapa yang mau mendebatkan terah saya? Siapa yang mau mempermasalahkan terah saya? Oh iya,
Saya itu hari ini Masya Allah saya sampai lupa. Ya Allah Gusti, ya Allah ampunilah aku ya Allah. Aku sampai lupa. Siapapun Anda, saya tidak tahu. Siapapun Anda, tetapi saya perlu menyampaikan di sini. Ya, aku jujur sedih. Ini saya nggak tahu saya harus berterima kasih dengan siapa. Karena tidak ada konfirmasi, tetapi tentang pembangunan Pondok Bambu Runcing. Ini hari ini saya cek, yang nanti saya akan tulis semua yang hasil dari penggalangan kemarin. Saya minta bantuan kepada teman-teman untuk ikut berpartisipasi pembangunan Pondok Bambu Runcing yang saya dirikan. Ini saya cek mutasi BCA. Ada yang transfernya besar sekali. Masya Allah, subhanallah. Saya tidak tahu harus berterima kasih dengan siapa. Tetapi di sini akan saya sampaikan. Ya, saya akan sampaikan di sini. Ini ada uang masuk ya untuk hari ini. Nominalnya sangat besar sekali. Mudah-mudahan Allah ganti. Ya, ini saya kasih. Ini adalah hasil mutasi. Ya. Ini ada dari Bapak Angga Satria Susan. Yang di sini ada yang nilainya ini teman-teman. Ini. Ya, alhamdulillah titipan Gus buat pondok dari Fahrudin Ashar. Dan di sini ada dari Ibu Susiati Susia. Saya ucapkan untuk Bapak Angga dan Bapak siapa ini? Fahrudin. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih saudaraku. Mudah-mudahan bantuan saudara insya Allah bermanfaat. Amanah ini saya akan pakai kegunaan untuk kepentingan Pondok Bambu Runcing. Terima kasih atas kepercayaannya. Mudah-mudahan Allah semuanya yang ganti untuk saudaraku Fahrudin Ashar, Angga Satria Susan, dan Susiati Susia. Ya, terima kasih sekali lagi. Barakallah, ini Masya Allah sekali. Ini sangat luar biasa sekali memberikan bantuan untuk pondok. Ya, alhamdulillah saya itu memang posisi kemarin sampai detik ini kan dikejar-kejar pemborong terus yang saat ini pembangunan Pondok Bambu Runcing seperti saya live kemarin memang sedang dikerjakan terus baru 3 bangunan. Ya, kemarin kan saya mendirikan itu kan lama sekali ya bangun karena pakai uang pribadi. Ternyata saya mendapatkan bantuan dari teman-teman juga di sini yang mempercayakan. Mudah-mudahan amal Anda semuanya akan dibalas sama Allah, amin, digantikan sama Allah, amin. Ya, bagi saudara-saudaraku semua juga yang ikut nyambung partisipasi, walaupun beli bambu petung itu satu lonjor 110.000 di sini. Kalau ingin nyumbang satu lonjor bambu enggak apa-apa, materialnya semen atau pasir enggak apa-apa. Kalau Anda enggak mau ribet, mau berupa uang pun enggak apa-apa, silakan ditransfer ke rekening video yang ada video saya judulnya Progres Pondok Bambu Runcing. Anda bisa searching atau di konten ini di bawahnya Anda bisa cari itu Progres Pondok Bambu Runcing untuk pembangunannya. Kalau ingin ikut membantu partisipasinya. Ya, saya berharap karena ingin cita-citanya Pondok Bambu Runcing ini nanti insya Allah selain untuk kajian-kajian kitab untuk tujuannya deradikalisasi. Untuk pengajian-pengajian tentang menguatkan bagaimana cara orang beragama berbangsa bernegara. Ya, untuk mendirikan sebuah histori jati diri bangsa, pondok pesantren yang kita bangun. Insya Allah mohon doanya. Mungkin itu untuk teman-teman saudara-saudaraku semuanya. Khilaf dan salah itu hanya ada di saya karena manusia adalah tempatnya salah. Kebenaran hanya milik Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang kira-kira tadi itu yang muring-muring gak bermanfaat, yo jangan diambil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap diberikan kesehatan, kelanggengan. Ya,
Pokoknya kemakmuran, kejayaan, kemuliaan, apapun yang baik-baik semuanya dari Allah. Amin Allahumma amin. Ya. Dan mudah-mudahan saudara-saudaraku yang punya hutang ya, mudah-mudahan ada jalan untuk melunasinya. Yang nganggur yang mendapatkan pekerjaan, amin. Yang sakit ya diangkat penyakitnya, yang jomblo juga mendapatkan pasangan. Ya, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.